Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita saja tentang bagaimana pembuatan roti goreng atau bolang-baling ini ya, dan cakwe. Nah tentunya ya teman-teman, karena pada saat-saat sekarang saya sendiri itu kan sedang tidak berjualan ya, sudah lama, artinya sudah hampir 1 bulan, dan tidak tahu kapan lagi akan memulai berjualan. Tapi setidaknya saya menceritakan hal tentang pembuatan roti goreng ini atau odading. Kalau di sini disebut juga bolang-baling. Nah, pada dasarnya teman-teman itu harus mengenali beberapa bahan pokoknya ya, seperti tepung terigu, kemudian gula pasir, mentega atau margarin ya, dan pengembang itu sendiri yang kita gunakan. Nah, jadi bahan-bahan ini kalau untuk roti goreng itu kan sangat apa ya, sangat sangat dibutuhkan, karena itu hal-hal pokok yang harus teman-teman semua ketahui. Nah, kalau kita membahas tentang tepung terigu itu kan sebenarnya banyak macamnya ya teman-teman. Banyak macamnya, jenisnya, kemudian merek juga berbeda-beda, sehingga nanti mana yang bagus kita gunakan kan seperti itu. Nah, kalau saya sendiri biasa menggunakan merek dari Bogasari, seperti contohnya kalau nggak ada cakra kembar, saya menggunakan segitiga biru kan seperti itu. Tapi bukan berarti tepung terigu lain tidak bisa digunakan teman-teman. Bisa. Tepung terigu yang berprotein sedang dan protein tinggi itu baik untuk penggantinya. Tetapi kan nantinya kan penyesuaian, karena menggunakan tepung terigu berbeda merek itu akan menyesuaikan apa yang akan kita gunakan seperti jadinya seperti itu. Dan apa namanya, pasti ukuran dan takaran air itu akan berbeda ya teman-teman. Jadi itulah kalau kita menggunakan tepung terigu yang berbeda kan seperti itu. Jadi setiap merek itu punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jadi teman-teman nanti sambil berproses belajar membuat roti goreng, mana cocoknya tepung terigu yang akan dipakai kan seperti itu. Kalau saya sendiri memang dari dulu menggunakan tepung terigu dari Bogasari seperti itu. Kalau tidak ada cakrambar ya segitiga biru. Nah, pernah juga pakai beberapa tepung terigu, seperti contohnya itu Kompas itu kan. Kalau di daerah Kalimantan itu ada namanya tepung terigu Kompas. Itu juga ada yang namanya tepung terigu memang buat roti manis seperti itu. Ada juga yang serbaguna. Nah, itu berarti kan dua dua grade ya teman. Kalau di tepung terigu di bahasanya itu, di grade-nya itu mungkin tepung terigu yang berprotein tinggi dan sedang seperti itu. Jadi yang tinggi itu ya Kompas untuk roti manis kan seperti itu. Itu salah satu contoh. Dulu pernah juga dari merek Pangan Mas ya, seperti itu. Lama sekali saya menggunakan itu karena dulu disuplai. Jadi Pangan Mas itu kalau nggak salah Dahlia sama Kantil ya, yang dulu itu yang grade-nya yang di atas kan seperti itu. Jadi nah, tepung terigu inilah yang biasa saya gunakan dulu. Dan ada lagi tepung terigu kalau nggak salah merek Beruang ya, seperti. Jadi ada yang nyuplai saya dengan menggunakan tepung terigu Beruang. Tetapi sekali lagi ya teman, ini pasti akan berbeda cara kita membuat adonan di tangan. Itu juga perbedaan sangat-sangat apa ya, ketara gitu loh. Kemudian kalau dari segi hasilnya pun tentunya semua tepung terigu itu punya, lagi-lagi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pasti karena kita terbiasa yang mana, enjoy yang mana, itulah yang kita pakaikan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk gula pasir itu kan relatif ya, artinya gula pasir itu ada yang refinasi, ada yang gula lokal. Ya kalau bagusnya itu ya, itu menggunakan gula pasir yang lokal, karena warnanya itu agak-agak coklat gitu kan. Cuma secara apa ya, secara eh, kelihatan warnanya itu memang agak pudar kan seperti itu. Tapi kalau secara kualitas saya yakin lebih mantap di gula lokalnya teman, yang warnanya agak coklat-coklat gitu kan. Nah, itu kalau untuk gula pasir ya. Kemudian kalau untuk mentega, nah mentega ini cocok-cocokan juga ya teman. Kalau saya sendiri dari dulu itu pakai merek eh, Amanda, ataupun kalau memang Amanda tidak ada yang lebih mahal lagi, kita pakai Simas yang seperti itu. Tapi harganya sekarang memang mahal ya, banyak sih eh, mentega di bawah itu sekarang. Nah, cuma penyesuaian teman-teman, jadi penyesuaian. Jadi kalau saya menggunakan Amanda itu kan takaran itu kan
artinya 1:1 yang idealnya ya, seperti itu. Artinya 1 kilo tepung terigu untuk membuat bahan roti goreng atau odading ini atau juga cakwe, jadi kita memberikannya 1 ons kan, seperti itu untuk menteganya. Itu kalau kita menggunakan merek-merek yang seperti Amanda dan Simas. Dan banyak juga apa namanya, mentega ini seperti ada Lotus, Menara dan lain-lain itu kan. Itu bisa dijadikan, cuma ya nanti cocoknya teman-teman itu menggunakan mentega apa kan, seperti itu. Mentega yang jenis apa, seperti itu. Nah, kemudian yang paling pokok, yang satu lagi yang paling pokok itu adalah ragi instan. Nah, ragi instan ini ya teman-teman, sebaiknya teman-teman itu mengenali dulu ya namanya ragi instan, pengembang lah gitu kan. Jadi salah satu bahan yang digunakan itu adalah pengembang ya teman. Pengembang itu salah satunya ragi instan. Jadi kan pengembang itu bukan hanya ragi instan aja ya. Ada namanya baking powder, ada namanya baking soda. Nah, tapi jenisnya kan 3 macam itu. Nah, bukan berarti tidak bisa menggunakan soda kue ataupun baking soda ya. Bisa, cuma tenggang waktunya itu sedikit agak lebih lama. Ya, bukan sedikit, malah lama seperti itu. Karena kalau kita hanya menggunakan pengembang ragi instan ataupun baking soda, otomatis jangka waktu dari mulai mengadon sampai kita bisa menggoreng itu sangat lama sekali kan, berbeda dengan ragi instan, namanya juga ragi instan ya, jadi cepat sekali gitu. Jadi hanya waktu 1 jam 2 jam itu sudah ngembang seperti itu. Nah, jadi 4 bahan pokok ini ya teman-teman, yang teman-teman harus kenali. Kalau ragi instan tadi ya teman, saya lanjutkan ragi instan. Itu juga mereknya kan banyak sekali. Ada namanya Sap Instan, ada namanya Pernipan, ada namanya Okezon kalau nggak salah ya. Seperti itu. Kemudian ada Angel, Mauripan, dan lain-lain. Jadi cocoknya mana teman-teman yang memakai. Nah, itu hal bahan yang harus digunakan ketika membuat roti goreng atau odading. Nah, untuk bahan tambahan lainnya kan seperti gula halus, wijen, itu kan untuk pemisah ya teman. Itu pemisah. Sebenarnya kalau teman-teman memang kesulitan untuk membuat gula tengah itu, nggak apa-apa sih, pakai aja adonan biasa, kemudian dipotong-potong atau taburkan di atas ya. Ada dulu yang pernah belajar dengan saya itu kan, karena dia tidak bisa membuat gula tengahnya, kemudian hanya membuat adonan, kemudian dilebarkan gitu kan, ditaburkan wijen sama gula halus itu ya teman, yang masih utuh gitu kan. Jadi memang sedikit agak gimana ya, dia akan pisah gitu, artinya apa, wijennya ini akan ketika digoreng itu akan tidak menyatu ya, kadang seperti itu. Tapi ya itu mungkin awal-awal kan, seperti lama-lama ya membuat gula tengah bisa. Karena membuat gula tengah ini ya teman, itu biasanya kita kerepotan pada gula halusnya. Gula halusnya juga kan tidak semua gula halus itu digunakan kan bagus kan, seperti itu. Jadi kualitasnya beda-beda. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman semua ketika membuat odading atau roti goreng itu, atau juga bulang-baling kelas ini, kalau menggunakan gula halus itu, kalau memang teman-teman tidak mau beresiko, cobalah giling sendiri, kita blender sendiri apa seperti itu. Dan wijen relatif ya, seperti ya penggunaannya ya segitulah, artinya takarannya yang sesuai dengan keinginan kita kan, seperti itu. Nah, dan bahan-bahan lainnya seperti susu bubuk, maksudnya susu kental manis kan, ada juga tambahan untuk kita ya. Ada telur, nah kemudian ada ovalet kan, seperti itu. Kemudian ada namanya pengempuk ataupun sering kita pakainya yaitu Bakerin Plus, kemudian pasta-pasta untuk penambah aroma. Nah, itu kan hanya sebagai penambah bahan ya, sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan aroma ya teman-teman. Jadi teman-teman itu mau pakai yang mana gitu kan. Jadi tidak harus tergantung pada kita sebagai orang yang dulu berjualan seperti ini. Teman-teman bisa apa ya namanya, inovasi atau apa ya, jadi bisa menambahkan sendiri, pilih teman-teman sendiri. Jadi tidak harus tergantung dari apa yang kita gunakan digunakan teman-teman kan, seperti itu. Hanya kalau saya sendiri, kita tuh sering memakai dari dulu tuh namanya pasta untuk aroma,
itu ya sering memakai kopior, kalau nggak ada kopior mungkin santan, kan seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin ada teman-teman yang lain juga menggunakan seperti warna-warna lain gitu kan, seperti aroma-aroma lain kan bisa saja apa tambahan susu lagi. Nah kalau untuk susu bubuk sendiri itu kan ya namanya roti itu kan khasnya biasanya ada di susu ya teman, apalagi kalau udah dikasih apa namanya gula gula pasir kemudian dikasih susu itu kan kerasa apa ya di lidah, itu membuat kita itu ingin makan lagi seperti apa, seperti rasa ketagihannya. Kalau susu kan biasanya mengandung zat seperti itu ya, itu namanya kalau kita penambahan susu. Nah satu lagi ya teman-teman, telur ya. Telur ini sangat berpengaruh ya sebenarnya, kalau teman-teman jeli ya, sangat berpengaruh pada adonan. Dia itu nanti apalagi kalau kuning telur ya teman, kuning telur itu dia itu jadinya roti itu akan semakin menggumpal padat ya, tapi empuk. Nah seperti itu. Coba kalau teman-teman bayangin ketika membuat bolu lah, roti bolu itu kan jadi kan telurnya banyak ya teman, tapi kan dia akan sangat empuk sekali. Artinya anak kecil yang bayi pun memakan itu kan bisa langsung apa di lidah itu langsung, di mulut itu langsung ambiar gitu. Nah seperti itu. Nah kalau teman-teman ingin membuat roti goreng atau daging itu seperti itu, yaitu banyakin telurnya seperti itu. Karena saya sih kalau saya sendiri jarang pakai banyak ya, hanya sebagai penambah saja. Kadang bikin 5 kilo aja kasih satu, aja kasih dua. Tapi kalau bisa teman-teman, kalau lebih bagus ya 1 kilo itu dikasih satu telur seperti itu. Kalau bisa yang putihnya jangan diikutkan, itu akan lebih bagus lagi. Nah itu yang yang jadi apa ya teman-teman, yang jadi suatu tambahan, tetapi efeknya itu luar biasa. Cuma ya itu tadi, kita secara cost untuk usaha itu kan akan sedikit bertambah ya costnya. Nah itu kalau untuk roti goreng ya teman. Nah biasa juga kadang-kadang teman-teman tuh banyak bertanya ya, bagaimana caranya itu agar membuat roti goreng atau ulang-balik ini berongga. Itu yang selalu dicari teman-teman. Sebenarnya kalau cuma berongga saja, teman-teman mengadoninya, membuat adonannya itu sudah biasa gitu kan, itu akan sangat berongga teman, tidak terlalu sulit ya, karena kalau itu kan tergantung adonan, dan kalau bahan-bahannya relatif dari yang saya sebutkan tadi seperti mentega itu pengaruh juga ya, kemudian telur, pengembang itu pengempuk ya maksudnya, pengempuk itu sendiri itu akan meningkatkan rongga kalau kita membuat adonannya pas. Nah itu kalau untuk roti goreng dan ataupun daging dan atau bolang-baling ya. Nah tapi ya teman, kalau untuk cakwe itu kan hanya perbedaannya adonannya sama, tetapi tidak pokok memakai gula pasir ya seperti atau gula putih ya. Jadi kalau pakai gula putih silahkan, saya juga kadang saya kasih dengan 1 genggam gitu kan. Jadi tidak banyak-banyak seperti itu. Itu hanya untuk tambahan ya. Yang pokoknya kalau cakwe itu kan adalah tepung terigu itu sendiri, kemudian mentega. Nah ini yang kemudian pengembang kalau kita menggunakan ragi instan. 3 hal ini untuk membuat adonannya. Nah untuk rasa tentunya bawangnya teman-teman ya, bawang itu harus lebih banyak karena supaya rasa khasnya cakwe itu kan ada pada bawang kan, seperti itu. Kalau garam ya ukurannya 1:1 seperti itu kan. Artinya 1 kilo tepung terigu, 1 sendok makan garam, tambah lagi nanti ada seperti masako, kemudian ada micin atau penyedap ya bahasanya itu kan. Nah tapi kalau kebanyakan bawang ya teman-teman, saya sendiri merasakan kadang tuh ada suatu hal yang ganjal, kadang itu sulit sekali untuk ngembang cakwe ini kalau terlalu banyak bawang. Tapi dari segi rasa memang enak ya teman-teman. Nah makanya itu kadang-kadang kita membuat cakwe itu ya teman, itu kan kita menggunakan ditambah air hangat ya, supaya lebih potensi ngembangnya lebih cepat kan, seperti itu, sehingga kegagalannya itu lebih sedikit gitu seperti itu. Jadi itulah beberapa hal ya, beberapa bahan yang perlu kita gunakan untuk membuat baik roti goreng dan cakwe sendiri kan, seperti itu. Kalau perbedaannya ya tadi hanya di bumbu ya, kalau cakwe di bumbu seperti bawang, kalau di roti goreng yaitu maksimalnya menggunakan gula pasir ya, dan lain-lain itu hanya tambahan.
Jadi itu sedikit sharing saya teman-teman. Jadi teman-teman semua yang kiranya mau belajar ini, kalaupun di konten-konten saya itu ada sedikit-sedikit perbedaan pemberian itu eksperimen ya. Eksperimen itu gini teman. Karena saya juga kan setiap buka di tempat satu itu kan mengajarkan ya metodenya sama, kemudian resepnya sama. Cuma kadang-kadang penambahan-penambahan itu yang ya saya akui saya juga kurang konsisten dalam ukuran takaran ya teman. Kadang-kadang ada perubahan-perubahan. Tapi kalau saya sendiri karena udah biasa mungkin tidak masalah. Tapi kalau bagi teman-teman yang baru belajar ya mungkin menjadi suatu permasalahan. Tapi tetap bahannya itu saja, hanya sedikit banyaknya itu ada pengurangan, ada tambahan dan seperti itu. Jadi tidak menjadi permasalahan sebenarnya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman cerita pada saat ini, dan kita nanti bahas yang lainnya ya teman-teman. Hanya perkembangan atau juga nanti saya juga rencana habis ini ya tetap akan buka lagi ya, karena masih ada yang di Lampung itu gerobak atau gerombong masih belum belum kepake, masih cari orang, dan kemungkinan nanti akan ada karena saya sendiri mungkin di akhir-akhir tahun ini akan ada kesibukan lain dan seperti itu. Oke, berjumpa lagi ya teman-teman di lain kesempatan. Semoga kita sukses selalu.